Pergumulan dari banyak orang yang beragama adalah melawan dosa, pencobaan, dan iblis serta kuasanya. Namun demikian, perlawanan tersebut tidak pernah berhasil karena manusia itu sedang dalam status berdosa. Sebagai orang berdosa, tentu saja manusia tidak memiliki kuasa melawan dosa karena dirinya sedang berada di bawah kuasa dosa itu. Telah tertulis demikian, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan tak pernah berbuat dosa. Jadi bagaimana cara agar manusia tidak berada di bawah kuasa dosa? Jawaban sederhana adalah manusia itu pindah dari bawah kuasa dosa ke dalam kuasa Injil. Karena telah tertulis demikian, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jika dosa adalah kekuatan atau kuasa iblis, maka Injil adalah kekuatan atau kuasa Allah. Tetapi jawaban ini hanyalah pengetahuan semata apabila seseorang tidak mengalami Injil. Lihat video mengalami Injil. Langkah pertama untuk mengalami Injil adalah mati bagi dosa. Jika demikian, bagaimana cara mati bagi dosa? Mari mulai dengan asal-usul dosa. Dosa dimulai ketika manusia tidak percaya kepada perkataan atau firman Allah. Ketidakpercayaan manusia kepada firman Allah itu disebabkan oleh perkataan atau firman lain yang menyamar atau menyerupai firman Allah. Perkataan atau firman lain itu pertama-tama berasal dari Lucifer yang mengambil rupa seekor binatang yang paling cerdik, yaitu ular. Lucifer yang telah menjadi iblis atau pemberontak pertama itu menggunakan perkataan atau firman Allah dengan dasar, cara, dan tujuan yang berbeda dari Allah. Sehingga seluruh pengertian firman itu menjadi berbeda pula. Karena itu, ketika Hawa mendengarkan perkataan iblis yang seolah-olah memberi pengertian baru bagi dirinya, maka hal itu menjadi bukti ketidakpercayaan Hawa kepada firman Allah yang sebelumnya sudah diperdengarkan kepada Adam dan kepadanya juga. Celakanya, dosa itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata Adam juga mendengarkan perkataan Hawa sehingga Adam pun berbuat dosa. Jadi, baik perkataan iblis maupun perkataan Hawa, keduanya telah berubah menjadi perkataan lain yang menentang perkataan Allah. Itulah yang menjadi bukti bahwa semua orang dari keturunan Adam telah berbuat dosa atau tidak percaya kepada firman Allah karena telah memilih untuk mendengarkan firman atau perkataan lain yang datangnya dari pemberontak. Keadaan berdosa itu terus berlangsung dalam diri manusia sampai sekarang ini, dan anak-anak manusia saling mempengaruhi dengan firman atau perkataan-perkataan lain yang mirip dengan firman atau perkataan Allah. Sehingga manusia itu tidak mungkin dapat membebaskan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Meskipun demikian, kabar baiknya adalah Allah telah memberitahukan jalan penyelesaiannya melalui firman-Nya. Mari lanjutkan dengan cara Allah mematahkan kuasa dosa. Allah mengetahui bahwa manusia tidak lagi memiliki kuasa untuk melawan dosa, karena manusia itu sudah berada di bawah tawanan dan kuasa dosa. Allah menghukum dosa dengan cara menimpakan hukuman itu dalam tubuh manusia. Manusia itu harus mati, tetapi dalam kasih-Nya Allah hendak menyelamatkan jiwa manusia itu. Karena itu Allah melakukan pendamaian antara dirinya dengan manusia. Tetapi ketika sudah genap waktunya, Allah mengutus Sang Anak yang datang daripadanya. Ia lahir dari seorang perempuan dan berada di bawah hukum Taurat. Maksudnya ialah supaya ia dapat menebus setiap orang yang berada di bawah hukum Taurat dan supaya kita memperoleh hak sebagai anak. Perhatikan bahwa tindakan pendamaian itu datangnya dari pihak Allah, bukan dari pihak manusia. Sebenarnya banyak orang yang mengalami kebingungan di sini karena tidak memahami perbedaan antara cara Allah dan cara agama. Tidak ada satupun agama yang tidak memakai nama Allah, meskipun dengan cara dan penyebutan yang berbeda, tetapi agama bukanlah Allah. Jadi agama tidak dapat melawan apalagi menghapus dosa. Melalui agama kita hanya dapat mengharapkan bantuan Allah. Itu sebabnya setiap orang yang beragama, sesaleh apapun dirinya, sadar bahwa ia tidak dapat bebas dari dosa dan ia tetap berada dalam status sebagai orang berdosa. Tetapi justru melalui Allah lah kita beroleh penghapusan dosa sehingga dosa menjadi tidak berdaya lagi. Jadi yang mana yang dapat menyelesaikan dosa Anda?
Allah saudara atau agama saudara? Jawaban saudara sudah dapat ditebak dengan pasti, yaitu Allah dapat menyelesaikan dosa. Karena tidak mungkin menyamakan Allah dengan agama, bukan? Jalan Allah hanya satu dan berlaku untuk semua manusia, sedangkan jalan agama ada banyak dan hanya berlaku bagi penganutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Allah menyelesaikan dosa? Telah tertulis demikian, pada zaman dahulu kala, Allah bersabda kepada nenek moyang kita dalam berbagai bentuk dan cara dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini ia bersabda kepada kita dengan perantaraan Sang Anak yang datang daripadanya, yaitu Sang Anak yang telah ditentukan untuk menjadi ahli waris dari segala sesuatunya. Melalui Dia jugalah Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah. Dialah yang menopang segala sesuatunya dengan kuasa sabdanya. Dia pula lah yang kemudian duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, setelah ia menghapus dosa-dosa manusia. Allah menghapus segala dosa manusia melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu telah datang dalam rupa manusia, seperti yang telah tertulis. Kalam atau firman itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai Sang Anak Tunggal yang datang dari Sang Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Nabi Yahya pun memberi kesaksian tentang Dia, katanya, inilah orang yang kukatakan, Dia yang datang kemudian setelah aku, melebihi aku, karena Dia sudah ada lebih dahulu sebelum aku. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya kepada firman Allah atau tetap memilih percaya kepada perkataan lainnya? Tentu saja Anda tidak dapat memilih dua-duanya. Nah, di sini mulai bermunculan opini dari pikiran manusia yang mencoba menghidupkan firman atau perkataan lain yang menentang firman Allah bahwa Allah dapat dan bahkan telah menyelesaikan dosa. Mengapa? Karena manusia itu pada dasarnya lebih memilih percaya kepada firman atau perkataan lain daripada percaya kepada perkataan Allah. Lalu bagaimana cara agar manusia bisa bebas dari kuasa dosa? Sehingga manusia itu tidak lagi hidup bagi dosa, tetapi mati bagi dosa. Caranya sangat mudah dan sederhana, yaitu dengan cara percaya kembali kepada firman Allah. Karena jika hidup bagi dosa adalah tidak mendengarkan firman Allah, maka mati bagi dosa adalah mendengarkan firman Allah. Dengan demikian, ketika seseorang mendengarkan atau percaya kembali kepada Allah, maka orang itu akan hidup bagi Allah dan tidak lagi hidup bagi dosa. Berikut tutorialnya. Pertama, telinga yang mendengar. Ada banyak firman atau perkataan yang lain yang diperdengarkan kepada Anda, tetapi hanya satu inti dari firman Allah yang perlu Anda dengar demi pembebasan dari dosa, yaitu Injil. Lihat video rahasia Injil. Seseorang tidak dapat percaya sebelum dirinya mendengar Injil. Lihat juga video celik kitab suci. Kedua, hati yang percaya. Ada banyak firman atau perkataan yang lain yang dapat membuat Anda percaya, tetapi hanya satu firman atau perkataan yang membuat Anda bebas dari dosa, yaitu Isa atau Yesus yang telah mati karena dosa manusia, termasuk Anda di dalamnya. Disinilah keputusan seseorang itu berlangsung. Apakah tetap percaya kepada firman yang lain yang menyatakan bahwa dosa tidak dapat dihapus, atau sekarang menjadi percaya kepada firman Allah yang menyatakan bahwa dosa dapat dan bahkan telah dihapus. Ketiga, mulut yang mengaku. Ada banyak firman atau perkataan yang lain yang keluar dari mulut Anda sebelum Anda mendengar Injil. Tetapi setelah Anda mendengar di telinga lalu percaya dalam hati bahwa Isa atau Yesus itu benar adalah Sang Firman yang datangnya dari Allah untuk membebaskan Anda dari segala dosa dan hukumannya, maka sekarang Ruh kebenaran membantu Anda mengucapkan firman atau perkataan baru, yaitu bahwa sesungguhnya Isa itu adalah Al-Masih atau Yesus itu adalah Kristus. Al-Masih maksudnya Kristus atau Sang Pemimpin atau Mesias yang datang dari Allah yang hidup. Ketika dari mulut Anda keluar perkataan bahwa Isa atau Yesus adalah Mesias karena pimpinan Roh Allah, maka keajaiban terjadi dalam status Anda.
Anda dinyatakan telah pindah dari maut ke dalam hidup. Maut akibat dosa dan hidup akibat Injil. Demikianlah setiap orang yang telah menyatakan pengakuannya di depan umum karena Injil telah mati bagi dosa dan hidup bagi Al-Masih. Kalau begitu, apa yang dapat kita katakan? Patutkah kita tetap tinggal di dalam dosa supaya anugerah Allah itu semakin bertambah? Sekali-kali tidak. Kalau kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup di dalam dosa? Jadi, apakah Anda sudah mati bagi dosa? Karena siapa telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa.